Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Jumat 14 Agustus 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat 20 yang berkata, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai satu ungkapan dari Rasul Paulus untuk mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan memiliki peluang, kemampuan bagi siapa saja, bukan karena orang itu memiliki dasar-dasar atau latar belakang yang cukup. Tapi di sini kita menemukan Allah bisa memakai orang biasa untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena jelas ayat Alkitab katakan, Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Nah, sebab itu sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak boleh puas dengan apa yang kita sudah pernah capai. Apalagi kalau kita malas dan tidak berbuat apa-apa. Karena Alkitab dengan jelas katakan, kalaupun kita berdoa, Tuhan bisa jawab doa kita lebih dari yang kita doakan atau lebih dari yang kita pikirkan. Nah, sebab itu sikap yang kita harus bangun terhadap Allah yang selalu mau melakukan hal-hal yang besar dengan kehidupan kita ini, yaitu pertama kita harus ingat, jangan anggap remeh perkara yang kecil. Sikap yang kita harus bangun, jangan anggap remeh perkara yang kecil. Karena kita menganggap bahwa kecil itu tidak penting. Kita berpikir kecil itu tidak ada banyak manfaatnya. Tetapi Alkitab katakan Allah kita mampu melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Sebab itu jangan anggap remeh hal yang kecil. Injil Lukas 16 ayat 10 mengingatkan kepada saya dan kita semua bahwa perkara yang besar itu ternyata dimulai dari hal yang kecil. Nah, sebab itu kita menyadari Tuhan kita mau melakukan banyak hal yang lebih dari kita doakan atau kita pikirkan, maka bangunlah hidup yang jelas bahwa tidak boleh kita abaikan perkara-perkara yang kecil. Hal yang kedua, mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah memakai orang-orang biasa untuk menjadi luar biasa? Yang pasti Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 29, apapun yang kita bisa kerjakan, itu adalah kemuliaan untuk Tuhan. Jadi Tuhan memakai orang kecil untuk melakukan perkara yang besar, supaya orang kecil ini menyadari kalau bukan Tuhan, kita tidak seperti ini. Kalau bukan Tuhan, kami tidak akan capai hal ini. Sehingga yang kedua dapat kita simpulkan, kita tidak mencuri kemuliaan Allah. Karena yang kita berdoa, Dia jawab lebih banyak. Dia jawab lebih besar. Karena yang kita pikirkan, Dia memikirkan yang lebih besar untuk kita. Sebab itu, hal ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa karena Tuhan dapat melakukan dari yang kecil kita doakan, dari yang kecil kita pikirkan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa, maka janganlah kita mencuri kemuliaan Allah. Tetaplah rendah hati, apapun yang kita dapat kerjakan, itu hanya oleh kemurahan dan kasih setia Tuhan. Hal yang ketiga, yang kita harus sikapi, karena Tuhan mau melakukan banyak hal yang kita tidak pikirkan, jauh lebih besar dari yang kita minta, maka kita diingatkan di sini
tetaplah tekun dan sabar. Hal ini penting, karena banyak kali orang tidak sabar. Tuhan punya cara, dia berpikir dia lebih mahir dengan caranya. Sebab itu banyak yang gagal. Banyak orang yang keliru. Dia berpikir dia bisa, dia mampu. Ternyata Tuhan membuktikan dia tidak punya apa-apa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bisa berbangga dengan dirinya, tetapi kenyataan dia tidak punya kemampuan apa-apa. Karena apa? Dia tidak sabar, dia tidak tekun membangun gaya hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau perbuat dengan hidup ini. Karena kita tidak sadar, dari yang kita minta sedikit dia kasih lebih banyak, dari yang kita pikir kecil dia kasih yang lebih besar. Maka hal itu yang harus kita ingat. Kerjakanlah pekerjaan kita dengan tekun dan sabar. Kita tidak perlu memaksa untuk cepat jadi besar. Kita tidak perlu memaksa untuk menjadi lebih hebat dari yang lain. Lakukanlah dengan tekun dan sabar, maka waktu Tuhan akan jadi untuk kita. Hal yang terakhir, karena mengetahui Tuhan bisa membuat dari yang kecil, dari yang sedikit menjadi besar dan luar biasa, dituntut kedisiplinan kita. Kita dituntut membangun disiplin diri kita sendiri. Waktu anak-anak kita didisiplinkan oleh orang tua kita. Kita didisiplinkan oleh aturan sekolah kita. Kita masih anak-anak, aturannya seperti ini. Aturannya seperti itu. Tetapi setelah kita dewasa, kita seringkali mengabaikan disiplin. Karena kita terbiasa mengharapkan didisiplinkan oleh orang lain, didisiplinkan oleh aturan, tetapi Alkitab mengingatkan kepada saya dan saudara, disiplinkan dirimu sendiri. Allah tidak dilihat dengan mata, tapi Dia ada. Allah tidak bisa dipegang dengan tangan kita, tapi Dia nyata. Sebab itu disiplinkan dirimu. Engkau akan lihat apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, Tuhan jawab lebih dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Sebab itu, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Mari kita satu di dalam doa kita. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepada Bapa di surga, karena kembali hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa apapun yang kami doakan, Engkau dapat melakukannya jauh lebih banyak. Atau apapun yang kami pikirkan, Engkau dapat menyediakan lebih banyak dari yang kami pikirkan. Sebab itu Bapa, tolong kami yang berharap bersandar kepada Tuhan. Ajar kami untuk menghargai perkara-perkara yang kecil, untuk tidak memandang enteng hal-hal yang kecil, karena untuk menjadi besar kami mulai dari yang kecil. Sebab itu tolong kami yang akan pergi bekerja, yang akan pergi berbisnis, yang akan mulai kuliah, maupun yang akan tinggal di rumah. Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar sepanjang hari ini kami tidak mengabaikan hal-hal prinsip yang Engkau ingatkan melalui firman Allah. Biarlah kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan di saat kami mencapai keberhasilan, karena kami sadar kami mendapatkan lebih, kami mendapatkan banyak karena Tuhan dan bukan karena kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu membangun disiplin diri kami di dalam segala keberadaan kami, agar kami dapat melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu nyata dalam kehidupan kami, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini, hari Jumat, kita bisa dapat ambil bahagian dalam doa puasa Jemaat Bethesda yang dimulai pada jam 1 siang. Doakanlah bangsa kita, doakanlah negara kita, doakanlah pekerjaan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kita, karena jerih lelah kita
tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita.